Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah wa diman hadisan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa kembali di channel YouTube PCI untuk menyapa sahabat PCI semua. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, juga ada dalam irodah, rahmat, juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas terkait tentang saum. Saum itu berasal daripada kalimat soma yasumu sauman wasyam. Artinya saum itu menurut bahasa al-insaku, menahan diri. Sedangkan menurut istilah nanti ada beberapa penjelasan. Ada yang disebutkan dengan kalimat as-saumu taroka to'ama wa syaroba wa nikah, meninggalkan makan, minum, dan juga menikah. Nah, kemudian kalimat saum tadi kita bawa kepada kalimat-kalimat yang lain. Seperti dalam ayat Al-Quran, kalimat saum itu kan sebelumnya menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kalimatnya kutiba. Sedangkan dalam kalimat lain seperti sholat itu bukan kutiba, tapi akimus sholat. Dalam zakat wa'atu zakat. Tapi dalam saum itu berbeda. Kalimatnya kutiba. Berasal dari kalimat al-katbu, yaitu menulis. Sebetulnya dalam bahasa akar bahasanya al-kasbu itu artinya menyambungkan. Sehingga suatu bisa disambungkan, suatu bisa ditulis. Dalam bahasa Arab disebutnya al-kitabah, disambung-sambungkan, ditulis. Oleh karenanya, apa makna daripada kalimat kutiba yang itu artinya diwajibkan? Artinya begini, bahwa ibadah saum itu bisa menyambungkan dengan ibadah yang lain. Seperti orang yang saum bisa sambil sholat, orang yang saum bisa sambil zakat, orang yang saum bisa sambil ngobrol, orang yang saum bisa sambil umroh dan lain sebagainya. Tetapi bagi orang yang sholat belum tentu ia saum. Bagi orang yang sholat belum tentu ia bisa zakat. Artinya bahwa ibadah saum bisa melakukan apapun. Bahkan bagi orang yang saum, ada yang mengatakan sebuah riwayat bahwa tidurnya orang saum itu berpahala. Itu mengartikan suatu keadaan bisa berlipat-lipat ganda pahalanya dikarenakan keadaannya sedang saum. Tidur saja mendapatkan pahala, apalagi jika sholat, apalagi jika zakat, sedekah, infak, berbuat baik kepada orang lain. Itu mendapatkan ajrun, pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian daripada yang tadi saum itu sudah beres, maka nanti ada hadis yang menerangkan terkait tentang syarat daripada saum. Seperti kalimat man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum pada bulan Ramadan kemudian dengan rasa iman dan mengharap ajrun, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampuni dosanya. Ini menjadi syarat bahwa kalau ingin saum, yang pertama kita itu mesti iman, yang kedua mesti mengharap pahala Allah. Wahtisaban, mengharapkan ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya setiap perilaku manusia, tindak tanduk, langkah demi langkah, mesti ada yang menjadi motivasi untuk melakukannya. Itu tadi merupakan ringkasan. Karena waktu kita terbatas, bahwa saum itu menahan, kemudian dari kalimat al-katbu artinya menyambungkan. Jadi saum bisa saling menyambung dengan amal yang lain. Kemudian pahala saum itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada perantara yang lain. Kemudian nanti manfaat daripada saum itu banyak. Silakan bisa dibaca di jurnal-jurnal yang sudah ada, penelitian yang sudah ada. Sehingga nanti dalam manfaat bagi tubuh itu merupakan metabolisme, keunggulan, keunikan
dalam tubuh ketika tidak masuk makanan, maka tubuh akan memakan lemaknya, akan makan selnya yang tidak berguna, sehingga sel-sel buruk terbakar menjadi tenaga. Kalau saya boleh ringkas, nanti dalam bahasa jurnal penelitian yang lain mengatakan ada puasa yang disebut dengan intermittent fasting. Intermittent fasting itu adalah 12 jam puasa tanpa makan tapi boleh minum. Nah, ini mengartikan ada manfaat daripada kita menahan makan dan minum. Nah, yang kedua, ada autofagi, nanti 16 jam puasa tubuh kita makan dirinya sendiri. Yang tadinya kotoran menjadi tenaga. Kemudian gut reset bakteria. Ini meriset bakteri kita yang tadinya jelek menjadi baik, sehat, metabolisme pun akan sangat baik. Sehingga kan kalau misalkan orang yang ingin cek darah tidak boleh makan, minum. Tapi orang yang mau cek darah mesti tidak makan dalam waktu 10 jam. Kalau orang operasi pun sama, tidak boleh makan agar memudahkan agar darahnya juga tidak terkontaminasi oleh apapun. Kemudian yang keempat is the fat burner fasting, yaitu 36 jam berpuasa yang tujuannya sebagai mempercepat pelepasan lemak yang ada dalam tubuh manusia, cepat dihapusnya, cepat hilangnya, karena tubuh sudah kehilangan energi tetapi masih ada cadangan energi yaitu lemak, karena lemak itu kebanyakan kan gula yang tidak bisa disimpan di dalam otot, maka menumpuk di tempat lemak, jadi bisa terbakar. Kemudian yang selanjutnya happiness fasting itu 48 jam. Karena happiness berarti ada hormon happy yang keluar. Yang mengartikan kalau misalkan kita gampang marah dulu, stres, sedih, kemudian sifatnya itu murung dan lain sebagainya, ketika sudah puasa sepanjang 48 jam itu menjadi lebih lega, lebih leluasa, lebih sabar. Nah, itu karena faktor tadi, faktor yang ada dalam tubuh kita yang kita makan, dampak daripada makanan, apakah racunnya dan lain sebagainya. Setelah dibersihkan selama 48 jam sehingga hormon kita menjadi lebih baik, lebih bagus, lebih sehat. Kemudian yang selanjutnya riset imun sistem fasting, itu meriset semua imun kita yang dahulu kurang baik, kemudian kita paksa dulu untuk sahur sepanjang 3 hari hanya minum saja. Nah, di situ terjadilah pembakaran, perubahan baru kepada bakteri yang sangat baik bagi tubuh, bakteri baik yang ada dalam tubuh. Ini kalau misalkan kita sahabat PCI ingin tahu, kalau kita beli Yakult itu bukan beli minumannya, tapi kita beli bakterinya yang ada dalam Yakult yang memperbaiki usus-usus kita. Hanya saja dalam Yakult itu glukosanya sangat lumayan agak banyak, jadi sehingga mesti agak dikurangi, tapi manfaatnya ada. Nah, itu merupakan salah satu jurnal. Jadi ada beberapa hal tadi, intermittent fasting, autophagy, is burner fat, kemudian happiness system, happiness tadi, happiness, kemudian ada gut is the reset immune. Nah, banyak hal tentang sahur itu manfaat bagi tubuh. Yang saja begini, semua yang kita lakukan tergantung pada niat kita. Ada orang yang tidak makan, tidak minum karena tidak ada, disebut orang kelaparan. Ada orang yang tidak makan, tidak minum karena ingin mengurangi berat badan, disebut dengan diet. Ada orang yang tidak makan, tidak minum karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, disebutnya dengan saum. Nah, tergantung kepada niatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa sampai kepada bulan Ramadan. Nah, untuk mendapatkan tadi bulan Ramadan, kita mesti kuat, sabar, tahan uji, tahan banting terhadap apapun yang akan terjadi di hadapan kita nanti. Mengharap ridho Allah dan juga mengharapkan ajrun, pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling utama, sebab semua perilaku kita mesti berharap akan ada balasannya. Disebut dengan motivasi, disebut dengan niat,
bahwa kita mesti berniatkan diri agar nanti esok hari sang mendapatkan rahmat, juga mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ziyadatul ilmi, ziyadatul iman, ziyadatul amal. Ziyadatul iman menambah ilmu iman, yang kedua ziyadatul ilmi menambah ilmu, yang ketiga ziyadatul amal bertambahnya amal. Sahabat PCI, mudah-mudahan kita semua bisa bertemu kembali di sesi selanjutnya, di podcast selanjutnya, insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.